Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita merilis video tentang ilmu belajar. Kali ini kita bahas ilmu alam sekitar, yakni tentang sistem reproduksi pada manusia. Secara umum, cara perkembangbiakan makhluk hidup dapat digolongkan menjadi reproduksi seksual atau perkembangbiakan vegetatif, dan reproduksi seksual atau perkembangbiakan kreatif. Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu baru. Manusia tergolong makhluk hidup yang melakukan reproduksi seksual. Oleh karena itu, dalam melakukan perkembangbiakan dilibatkan dua induk sebagai orang tua, yang masing-masing mempunyai alat reproduksi yang mendukung proses perkembangbiakan tersebut. Fenomena reproduksi manusia akan kita pelajari pada bab ini, tentang organ reproduksi pada manusia serta kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia itu meliputi organ dan proses reproduksi pada manusia. Kita terbagi kepada organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan proses reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia juga meliputi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ada beberapa konsep dari reproduksi merupakan proses terbentuknya individu baru. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan spesies agar tidak punah. Reproduksi pada manusia tergolong reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia melibatkan induk jantan dan induk betina. Dalam sistem reproduksi manusia, tiap-tiap induk mempunyai organ reproduksi sendiri. Organ reproduksi pada manusia. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal. Ditinjau dari jenis kelaminnya, manusia dapat dibedakan menjadi pria dan wanita. Pria dan wanita mempunyai organ reproduksi yang berbeda. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi, yaitu produksi sel kelamin dan pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Organ reproduksi pria terdiri atas 4 bagian, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, testis. Testis berjumlah sepasang dan terbentuk buah telur. Testis tersimpan dalam sebuah kantong yang disebut skrotum atau kantong buah dasar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin, disebut juga dengan testosteron. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah pasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat. Yang ketiga, kantong sperma. Kantong sperma berjumlah pasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria. Yang keempat, penis. Di dalam penis terdapat uretra yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Yang kedua, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi seorang wanita terdiri atas ovarium atau induk telur, oviduk, tuba falopi atau saluran telur, dan vagina. Ovarium berjumlah pasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan telur. Telur yang telah masak akan lepas dari ovarium. Peristiwa ini disebut dengan flash. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua, oviduk. Oviduk berjumlah pasang dapat berfungsi menggerakkan ovum ke arah lain yang gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk colong berjumbai-jumbai. Ini disebut juga dengan fimbriae. Fimbriae berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium.
pertumbuhan sel telur oleh sperma terjadi pada ovidum. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio yang dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, biasanya rahim berukuran panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Rahim bagian bawah mengecil dan dinamakan cervix, sedangkan bagian yang besar disebut corpus uteri atau dalam rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak bulu darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan menyerupai setiap bulannya jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Vagina berfungsi sebagai organ pertumbuhan dan untuk melanjutkan melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat berkembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan oleh sesuatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Itulah dulu video singkat tentang alat reproduksi pria dan wanita. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar video selalu berkelanjutan.